Siklus kerja. Nah, online marketing pun ada siklus kerjanya, sama seperti siklus kerja base corporation. Siklus kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah online sama dengan konten. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini paling dasar. Ketika Bapak Ibu mau mulai menjalankan bisnis ini dengan metode online marketing, maka yang terpenting adalah menyiapkan konten. Selanjutnya adalah konten yang kita posting akan mendapatkan traffic atau interaksi. Lalu, kemudian dari interaksi tersebut, traffic tersebut mendatangkan yang namanya database. Di sini banyak sekali yang sudah banyak dapat database, tapi tidak maksimal di presentasi dan juga follow up. Makanya di poin selanjutnya siklus kerjanya adalah presentasi dan juga follow up. Pemahamannya adalah teman-teman atau Bapak Ibu semuanya menyiapkan presentasi atau script follow up. Nah, itu disiapkan. Nah, presentasi yang maksimal itu paling bagus adalah langsung telepon. Hanya saja banyak yang belum bisa menduplikasi untuk interaksi atau presentasi melalui telepon atau video call. Maka caranya adalah kita membangun dari mulai script dan juga voice note. Script yang kita kirimkan lalu kita jelaskan melalui voice note. Setelah itu kita bangun kebiasaan dari metode tersebut, dan kemudian ketika sudah tersimpan di alam bawah sadar atau sudah hafal materinya tentang 4 pilar di presentasi tersebut, maka boleh dilakukan dengan cara langsung menelpon. Demikian. Itu akal-akalan supaya ke depan kita bisa memaksimalkan metode menelpon langsung ketika presentasi. Dari siklus kerja ini maka terjadi yang namanya closing. Setelah closing, kita kembali ke tahap awal lagi, membangun konten dan lain sebagainya. Tambahan di slide ini adalah Bapak Ibu, kesalahan terbesar pebisnis online ketika mengerjakan bisnis ini dengan metode online adalah mereka membuat konten ketika mau posting. Nah, itu agak keliru. Makanya saran dari konten kreator dimanapun di seluruh dunia ini menyarankan bahwa untuk menjadi profesional adalah Bapak Ibu harus menyiapkan konten terlebih dahulu baru mulai melakukan posting. Misal di 1 minggu ini Bapak Ibu siapkan dulu minimal 20-30 konten. Silahkan dibuat, nanti kita jelaskan metodenya. Lalu setelah itu minggu kemudian mulai posting dan kemudian mulai lagi membuat konten-konten yang baru. Artinya kita punya ketersediaan stok konten. Oke, selanjutnya kita bahas tentang membuat dan mempersiapkan konten. Metodenya yang pertama adalah berani memulai berbicara di depan kamera adalah langkah awal membuat konten. Bapak Ibu mesti simulasikan atau mulai membangun konten dengan cara berbicara di depan kamera. Demikian. Atau mungkin boleh dengan seperti yang saya lakukan ini, membuat materi lalu berbicara menjelaskan tentang materi tersebut. Jangan tunggu bisa baru memulai, tapi mulailah maka Anda akan terbiasa. Poin kedua, konten duplikat. Mempersiapkan konten duplikat atau kopas dari konten mentor-mentor Bapak Ibu sekalian. Itu sudah banyak sekali, silahkan dikopas untuk jadi bahan walaupun nantinya kesannya file sampah. Tapi yang terpenting adalah stok dari konten tersebut terlebih dahulu di awal. Yang ketiga, konten profesional dimulai dari konten yang sangat biasa atau bahkan memalukan. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Saya ketika melihat konten-konten saya dulu di awal, itu saya betul-betul kadang suka tertawa. Kenapa? Karena kontennya biasa saja dan terkesan sangat memalukan karena tidak profesional. Bukan berarti saat ini sudah profesional, tapi dari kita memulai terus-menerus, kemudian arahnya nanti insya Allah mudah-mudahan kita belajar menjadi profesional dalam membangun konten atau membuat konten. Jangan minder atau malu, lakukan saja berulang-ulang maka akan menjadi biasa dan profesional. Teknik dasar membuat konten, kita lanjut ya. Yang pertama adalah cari referensi atau contoh konten di akun mentor-mentor Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini yang mau saya sarankan adalah pilihlah 1-2 mentor yang menjadi inspirasi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, yang sesuai dengan karakter Anda. Karena mentor-mentor di Base Corporation ini sudah banyak sekali. Kemudian silahkan Bapak Ibu mencari siapa yang menjadi rujukan Bapak Ibu semua untuk membangun konten. Kemudian duplikasi, contek 100% metode mereka, mulai cara pengambilan kamera, terus kemudian cara bicara, cara proses editing dan lain sebagainya. Itu silahkan diduplikasi. Jangan ragu. Kenapa? Karena konten mereka terbukti menghasilkan banyak closingan atau mendatangkan traffic. Demikian. Jadi ini penting sekali. Selanjutnya, biasakan untuk menulis tema konten terlebih dahulu sebelum Anda membuat konten tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, saran saya, jangan membuat konten yang dadakan. Silahkan ketika sudah profesional. Tapi untuk di awal, Bapak Ibu tuliskan dulu di
manual di buku atau di handphone, silakan temanya apa nih yang mau dibuat, isinya seperti apa. Demikian. Prinsipnya hanya 3. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari masalah, menggali kebutuhan, lalu memberikan solusi. Demikian. Ketika muncul ide konten, segera tuliskan, jangan menunda. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Ketika jalan atau ketika beraktivitas, tiba-tiba muncul ide konten, segera tuliskan. Dan jangan ditunda Bapak Ibu semua. Saya masih sering melakukan hal tersebut, dan ini evaluasi buat saya juga. Ketika muncul konten, saya lagi berkendara, saya stop dulu, kemudian saya tuliskan ide konten tersebut. Karena ide itu mahal. Ketika datang, kadang tiba-tiba datang, itu ternyata konten yang idenya sangat familiar atau sangat luar biasa, yang nantinya banyak mendatangkan traffic atau viral. Terakhir, selalu upgrade ilmu-ilmu dasar membuat konten. Sudah banyak sekali di YouTube dan lain sebagainya, dari mentor-mentornya atau bahkan dari luar bisnis ini banyak sekali yang membuat tutorial cara membuat konten, ilmu-ilmu dasarnya seperti apa, mulai dari membuat tema, editing hingga proses finishing selesai di konten tersebut. Macam-macam konten edukasi dan manfaat produk. Kita bisa buat konten melalui edukasi dan manfaat produk. Selanjutnya lagi konten testimoni produk. Ini sudah banyak sekali bertebaran, testimoni produk skincare, kemudian produk pupuk, apalagi tersebar dari seluruh Indonesia. Itu banyak sekali yang bisa dijadikan bahan untuk konten. Konten testimoni penghasilan, boleh mintakan kepada mentor-mentornya, atau penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan ketika melakukan penjualan atau terjadi closing, itu boleh dijadikan konten supaya menjadi motivasi buat calon mitra yang mau bergabung nantinya. Konten pemahaman 4 pilar perusahaan, ini pun bisa dibedah jadi banyak. Contoh misal profil perusahaan, kita bisa bedah lagi tentang konten surat izin dan legalitas perusahaan. Kemudian ownernya siapa, bisa dijadikan konten. Terus kemudian kantornya di mana, dan seterusnya. Visi misinya itu bisa dijadikan konten. Apalagi produk, marketing plan, bisa dijadikan banyak konten. Demikian. Buatlah konten dengan durasi pendek terlebih dahulu. Ketika Anda sudah terbiasa, Anda bisa menambah durasi konten Anda. Nah, ini supaya apa? Supaya kita mau gali potensi dulu. Jangan kita mau pengen yang bagus, yang banyak langsung, sementara kita baru belajar. Karena kemungkinan besar ini adalah bidang baru kita. Maka saran saya adalah buatlah konten yang durasi pendek terlebih dahulu. 1, 2, 3 atau maksimal di 5 menit. Setelah mantap baru boleh buat konten yang lebih maksimal atau dengan durasi yang panjang. Demikian Bapak Ibu semuanya. Jangan menunggu perubahan, tapi berubahlah, maka semua energi akan berubah mengikuti pergerakan Anda. Jangan menunggu pergerakan, tapi bergeraklah. Insya Allah mudah-mudahan semua energi positif akan tergerak mengikuti pergerakan Anda.